Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Septi Wijaya dari kelas 04 TPLP 002. Di sini saya akan menyampaikan video project UTS praktikum jaringan komputer, yang dimana di dalam video tersebut akan saya bahas materi praktikum dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 beserta juga nanti mungkin ada video tentang berbagai praktek-praktek yang lainnya seperti mengunduh Ubuntu server, terus web server dan lain-lain. Oke, yang pertama itu pertemuan 1. Pertemuan 1 itu belum ada materinya. Kita Bapaknya hanya menyampaikan tentang peraturan-peraturan untuk masuk ke lab praktikum. Inti dari peraturan tersebut yaitu sebelum memasuki lab praktikum, mahasiswa dan mahasiswi wajib sudah mengenakan alma mater dari luar. Lalu di saat pembelajaran berlangsung, mahasiswi dan mahasiswa dilarang untuk bercanda ataupun membuat keributan yang dapat mengganggu mahasiswa lainnya. Oke, kita langsung aja ke pertemuan 2, yaitu sini pertemuan 2 adalah pengkabelan straight cross rollover. Laporannya itu berbentuk seperti ini. Di pertemuan 2 itu kita disediakan atau disuruh untuk mempunyai atau membeli kabel LAN dan juga RJ45, yang dimana nanti kita praktekkan kabel tersebut. Kabel ujung dari LAN dipotong sampai nanti kabel yang berwarna seperti ini muncul. Lalu di sini ada namanya RJ45, ini RJ45, dimana nanti ini dimasukkan di kabelannya sebagai nanti sini menyambung. Lalu di sini juga kita membuat laporan praktikumnya mengenai pengenalan dari kabel-kabel crossover dan juga kabel straight stroke. Kita kabel straight stroke itu pakai yang tipe B, seperti ini, tipe B. Ini tipe B. Berikut adalah cara pemotongan dari kabelnya agar ujung kabelnya rata. Dan juga ada langkah-langkahnya dalam pengkabelannya. Berikut adalah foto dokumentasinya ketika kami mahasiswa sedang melakukan praktikum. Oke, kita lanjut ke pertemuan 3. Pertemuan 3 itu pembuatan jaringan sederhana. Di pertemuan ketiga ini, mahasiswa membuat jaringannya itu menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, Cisco ini juga di sini ada tools-tools lainnya. Di bawah sini biasanya itu ada router, ada switch, ada PC, ada server yang bisa kita buat nanti jaringannya. Nah, pada pertemuan ketiga ini ada contoh studi kasus 1. Berikut adalah contoh studi kasus 1, di mana sini ada server, sini ada switch yang nanti switch ini akan dihubungkan ke PC, lalu ada router juga di sini. Lalu ada juga contoh studi kasus 2. Studi kasus 2 juga di sini menggunakan router, 2 router, ada switch dan juga ada server, Meraki server. Sini juga ada PC. Nah, di sini adalah seperti Meraki Security Application. Di sini ada nanti ada jaringannya
untuk tersambung ke PC. Jadi praktikum pertemuan 3 ini mahasiswa akan menuliskan perbedaan dari studi kasus 1 dan studi kasus 2. Isinya nanti misalnya seperti di sini memakai kabel straight atau kabel cross seperti itu. Lalu juga ada nanti mungkin kita pakai berapa router, lalu ada berapa PC yang untuk tersambung, ada server apa saja yang buat tersambung ke PC-nya, seperti itu. Jadi juga ada kesimpulannya. Lalu lanjut ke pertemuan 4. Pertemuan 4 itu kita lihat. Pertemuan 4 masih pembuatan jaringan sederhana kedua, lanjutan dari pertemuan 3. Nah, pertemuan keempat ini di Kisco masih menggunakan Kisco paket tracer, hanya saja kita nanti akan memasukkan IP address-nya. Nah, di sini ada contoh simulasi jaringan. Nih, simulasi jaringan. Di sini ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Setiap lantai ini akan diberi jaringan. Di sini lantai 1 jaringannya diberi dari router. Di sini ada PC. Lalu di lantai 3 itu terdapat server-server yang nantinya akan dihubungkan ke berbagai router. Terus ada laptop dan PC juga. Nanti jaringan ini dimana setiap PC ini nanti dan PC dan laptop ini akan dimasuki IP address yang nanti akan saling terhubung satu sama lain. Jika berhasil praktikum ininya, berarti akan ada di sini di bawah sini statusnya berhasil. Berarti kalau seperti ini statusnya berhasil. Misalnya nih, kita akan saya akan mengirimkan surat dari PC 5 ke laptop 2. PC 5 ke laptop 2 successful. Berarti PC 5 ini dapat mengirimkan sebuah pesan ataupun data ke laptop 2. Berarti praktikum ini sudah berhasil. Nah, isi laporan praktikumnya ini nanti kita akan menuliskan ataupun memasukkan IP-nya ke dalam PC, ke dalam switch, ke dalam server, ke dalam laptop. Lalu ke dalam ada juga access point. Nah, di sini ada nama IP address-nya, nanti kita tinggal masukkan saja IP-nya. Ada web server juga. Nah, seperti itu untuk praktikum pertemuan keempat, yaitu kita mengisikan alamat IP address ke setiap switch, server, laptop ataupun ke PC-nya. Jika berhasil nanti akan ada tertulis seperti ini nih. Kita juga bisa melakukan ping untuk memanggil suatu desktop PC. Lalu juga ada kesimpulannya dari materi tentang IP address ini. Baik, selanjutnya ke pertemuan 5. Pertemuan 5 itu adalah instalasi Linux ataupun Ubuntu server. Instalasi Linux Ubuntu.
Nah, di sini instalasi Linux Ubuntu-nya kita menggunakan VirtualBox, yang dimana kita harus mendownload ISO dari Linux Ubuntu servernya dulu. Ini bisa seperti ini. Kita bisa pergi ke VirtualBox. Nah, di sini sudah ada Linux Ubuntu server saya. Jika memang belum, kita bisa menambahkan di sini tambah atau ada tambah atau baru. Kita kan misalnya belum membuat Ubuntu servernya, kita bisa masuk ke baru atau new. Lalu di sini kita bisa ketikkan Ubuntu server. Sini pilih tipenya, karena Linux pilih kita Linux. Terus Ubuntunya pilih sesuai bit dari komputer atau laptop kita masing-masing. Karena saya 64 bit, saya pilih 64 bit. Lalu finish. Nah, pada pertemuan 4 ini tadi kita install Linux ya dari VirtualBox. Nah, VirtualBox-nya, karena saya udah menginstal, tinggal kita start atau mulai saja, mulai normal. Oh ya, jangan lupa pastikan kita juga sudah connect ke internetnya ya. Di laptop kita harus terkonek dengan internet. Kita tunggu saja. Nah, di sini tinggal kita masukkan nama. Nah, di sini kita tinggal masukkan nama dari Ubuntu, username dari Ubuntu kita. Kita masukkan passwordnya. Kita tunggu. Juga sudah seperti ini. Kita lihat selanjutnya. Kita ke CMD. Kita akan lakukan ping ya. Nah, berarti di sini kita lihat pemanggilan pingnya sudah berhasil oleh CMD. Lalu kita pergi ke putih. Putih di sini kita masukkan alamat IP yang sama. Nih. Lalu kita open. Login as, loginnya pakai username kita ya. Masukkan passwordnya. Lalu di sini berarti kita sudah bisa masuk ke dalam web Ubuntu web servernya. Let's login. Ya benar, jam segini berarti Ubuntu servernya sudah berhasil untuk dijalankan.
Lalu jika sudah selesai menginstalnya, kita langsung buat saja ini contoh laporan praktikumnya, di mana ada langkah-langkah dari penginstalan, mulai dari tadi memasukkan ISO dari VirtualBox-nya sampai selesai, dan juga sini sudah ada kesimpulannya. Oke, kita ke pertemuan 6, yaitu ada instalasi web server 1. Pertemuan 6, instalasi web server. Dimana juga di sini laporan praktikumnya adalah langkah-langkah install dari web servernya. Jadi seperti ini. Nah, ini untuk menginstal web server, saya sudah masuk ke VirtualBox. Sini sudah saya jalankan VirtualBox-nya, lalu kita ketik IP address-nya aja. Nah, di sini jika sudah ada tampilan alat IP-nya, kita masuk ke putih. Lalu kita ketikkan IP address kita. Klik open. Nah, kita login. Masukkan password Ubuntu servernya. Ini sudah bisa. Kita login my servernya. Lalu kita mau cek pertama itu adalah yang Apache, install Apache-nya ya. Kita langsung, karena saya sudah download Apache-nya, langsung aja kita klik ininya saja, systematical status Apache 2 di putihnya ya. Sini bisa kita lihat kalau misalnya sudah aktif, ada keterangan aktifnya ya. Bisa langsung kita ke Chrome aja. Di Chrome itu kita klikkan IP address kita. Nah, jika berhasil, sini akan muncul IP address-nya, akan muncul Apache-nya di sini, Apache Ubuntu-nya. Berarti ini berhasil. Kita masuk lagi ke putihnya, ctrl-c. Lalu yang ke selanjutnya itu kita akan install MariaDB. Nah, di sini MariaDB-nya sudah berhasil. Ada welcome to the MariaDB, berarti sudah bisa masuk ke dalam MariaDB-nya. Berarti ini proses MariaDB-nya sudah berhasil. Lalu kita lanjut ke selanjutnya itu kita ke PHP package. Langsung aja ya kita klik kembali lagi ke putihnya. Kita bisa langsung exit saja di MariaDB-nya. Berarti kalau ada tulisan bye, kita sudah keluar dari MariaDB-nya. Kita lanjut lagi. Untuk PHP-nya, karena saya sudah menginstal juga PHP-nya di sini, saya bisa langsung ke Chrome dan mengetikkan
192.168.43.105 nih adalah IP address saya, lalu /.info php, dan akan muncul tampilan seperti ini. Berarti ini artinya PHP-nya sudah bisa atau sudah terinstall. Sini ada berbagai macam informasi dari PHP-nya, dari build date-nya, server API, lalu ada configuration-nya, ada HTTP-nya, HTTP headers information, dan lain masih banyak lainnya. Ini MariaDB-nya. Ini PHP My Admin. PHP My Admin juga sama. Kita klikkan saja ininya di Chrome. Kita menuju Chrome. Coba kita jalankan. Nah, di sini kita pakai username-nya, username dari PHP My Admin yang sudah kita buat. Sini ya, ada username-nya. Username saya di sini juga ada passwordnya nih seperti ini. Saya namakan root. Nah, ini dia sudah bisa login ke PHP My Admin-nya. Bisa lihat di sini ada keterangan web servernya, Apache Ubuntu. Di sini ada berbagai informasinya. Dan informasi seperti ini dan lain-lain masih banyak lagi. Lalu selanjutnya itu kita install webmin-nya. Lalu selanjutnya ada webmin. Install webmin. Sini saya sudah install webmin-nya, maka tampilannya seperti ini. Coba saya besarkan. Tampilannya akan seperti ini. Dia sudah bisa systematical status webmin. CTL. Aktif, berarti memang saya sudah install. Lalu bisa kita buktikan lagi melalui Chrome dengan mengcopy IP address juga, namun pakai yang sini dibedakan, ada titik 2 10.000. Tetap aja kita klik ini aja, advance, lalu pilih yang paling bawah, klik. Kita juga bisa login lagi ke webminnya yang sudah kita buat di sini ya. Nih, seperti kayak saya tadi. Nah, di sini sudah ada informasi dari webminnya. Coba kita cek apakah benar. Nah, benar, tampilan seperti itu, seperti di Chrome ini. Berarti kalau jika sudah sampai sini, proses instalasi web server kita sudah bisa atau sudah benar, sudah selesai. Selanjutnya itu tinggal ada install
editionnya itu di sini kita masukkan konfigurasi firewallnya dengan cek statusnya melalui sudo ufw status pada putih. Lalu ini ada tampilannya seperti ini. Jika benar seperti ini, maka selanjutnya saya ini additional ya, bisa kita langsung setting time zone-nya atau tidak. Saya men-setting time zone-nya sesuai dengan kewarganegaraan dari kitanya, karena kita Indonesia maka kita setting yang Indonesia. Nah, sudah sampai situ selesai untuk pertemuan ke-6 ini. Di sini ada kesimpulan dari instalasi web servernya. Lalu pada pertemuan ke-7-nya itu membahas tentang instalasi web server 2 atau lanjutan dari instalasi web server yang ke-1. Sebenarnya ini sama saja dengan laporan yang ke-6. Tidak ada bedanya. Kita web server 2 lanjutan, kita instalasi lagi seperti melanjutkan materi dari pertemuan 6 yang kemarin. Sini juga sama caranya. Ada instalasi seperti ini, Apache, MariaDB, PHP webmin-nya juga seperti itu, sama seperti yang pertemuan ke-6. Sepertinya pada materi pertemuan 7 ini seperti itu saja, karena memang sama seperti pertemuan ke-6, hanya membahas ulang lagi pada pertemuan minggu lalu, yaitu pertemuan 6 tentang mengenai web server lanjutannya. Oke, kalau begitu ini sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.